Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersuka cita? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita percaya hari ini kita mau beribadah di dalam rumah Tuhan, memberikan pujian, penyembahan, dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau besar, Engkau yang tetap terus memelihara kehidupan kami. Saat ini semua umat Tuhan berdiri mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus menyertai kami saat ini, memberikan kami kesempatan yang seluas-luasnya untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya hari ini ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memerdekakan setiap jiwa kami. Yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, pulang dengan sukacita dan sorak-sorai karena hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama, sebab Dia layak menerima pujian kita. Saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, tata anak domba, satu suara. Kami mau nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Saya mau dengar suara jemaat katakan keselamatan bagi Allah yang duduk. Haleluya. Kami naikkan pada anak domba. Kita berikan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Haleluya. Ini pujian kami bagi Raja di atas segala raja. Pujian
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Dia layak menerima pujian dari setiap umat Tuhan. Pagi hari ini kita berikan kemuliaan. Haleluya Yesus. Amin. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya pujian yang kita berikan diterima oleh Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita dipilih untuk memberikan pujian dan hormat. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Sekali lagi kita mau bilang, saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian. Bersama kita katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorakan haleluya, haleluya. Dia layak menerima pujian dari kita semua. Kita masih tetap bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau memberikan yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya dengan sekedar kata-kata, suara yang indah kita menyembah Tuhan. Mari saat ini, mari kita menyembah dari hati kita. Biarlah keluar dengan suara kita yang indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dia layak disembah Bapak Ibu Saudara. Dia layak menerima. Dia rindu, dia disenangkan dengan pujian umatnya. Kita diciptakan dengan satu tujuan, untuk menyenangkan Tuhan. Di tempat kudusnya, mari kita mau naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Engkau yang kudus, dalam kekudusanmu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Kekudusan, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Bersama kita mau katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Kami percaya darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu selalu dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah
Mari dengan penuh keyakinan kita katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan kami percaya Engkaulah yang kudus dan yang layak, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Haleluya Yesus, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sembah Tuhan, sembah Dia yang duduk di tahta dan yang layak disembah. Haleluya, Engkau yang layak disembah. Mari umat Tuhan, berikan sembah-Mu, berikan pujian-Mu kepada Tuhan. Engkau bebas memuji Tuhan, Engkau bebas menyembah Tuhan dengan cara-Mu menyembah, dengan pujian yang sederhana. Kiralabaya masih kaya tak kaya ralabaya masih. Ini waktunya kita memuji Tuhan, ini waktunya kita datang menyembah Tuhan. Mari nikmati suasana hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya, oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kiralamaya masih kiaralabatakaya ralabaya ralamaso. Mari lebih sungguh puji Tuhan, sembah Tuhan, Dia layak disembah. Amin. Oh Tuhan, mari menyembah Tuhan, bebaskan roh-Mu menyembah Dia. Dia mendengar, Dia menikmati pujian dari umat-Nya. Kiaralamaya masih kiaralamaya, kiralabaya maralaba kiralawaya sikiata kayaralamaya masih kiralabaya masih kiaralataka kiralakaya sikiaralamaya masih. Mari kita menyembah dengan suara kita. Kiralabaya masih kiaralabaya masih kiata kayaralamaya masih. Kiaralabaya masih kiaralala kayarala masih.
Mari angkat suaramu memuji Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Oh, Tuhan disenangkan dengan pujian dari hati. Tuhan disenangkan dengan pujian dari suara kita. Mari kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, ini umat-umat-Mu memuji Tuhan. Mari angkat penyembahanmu lebih lagi. Kiralabaya basik, kiralabaya masik, kiralabaya basik, kiralabaya bataka, kiralabaya masik, kiralabaya masik. Oh Roh Kudus, penuhi lebih lagi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi lebih lagi Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari gunakan kesempatan ini memuji, memuliakan Tuhan. Dia ada saat ini. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Hiaralah masyikiata kakiralah baya masuk karalah baya masyikiata Hurataka kirabaya masih hiaralah masih. Kita puaskan jiwa kita, kita puaskan roh kita memuji Tuhan. Hiaralah maya masih hiaralah maya. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Hiaralah masih hiaralah maya masih hiaralah maya masih hiaralah maya maya masih. Haleluya. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Engkau yang berarti di dalam hidup kami. Engkau yang berharga. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang harta kami yang bernilai Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semua. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Tiada yang lain. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semua. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya.
Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan pagi ini semua umatmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua lewat hamba-Mu dengan pengurapan yang limpah, sehingga isi hati Tuhan boleh tersampaikan dan kami boleh mengerti, melakukan, bahkan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami selama kami berada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu terus sampai selesai ibadah ini dan terus bersama-sama dengan kami semua. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sungguh merupakan suatu sukacita yang besar kalau hari ini kita semua boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, bukan dengan tujuan yang lain-lain, tapi satu hal, kita naikkan pujian kepada Tuhan dan bersama-sama kita mau mendengar firman Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membuka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat ke-24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar tentang bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Saya mencoba mencari apa arti kalimat bermegah. Bermegah itu membanggakan, ya. Saudara, jadi kita bermegah bukan karena yang lain-lain, tetapi kita bermegah, jemaat Tuhan, umat Tuhan bermegah karena, nah ini, memahami dan mengenal Tuhan. Kita bangga, kita bersyukur, bukan karena harta dan kekayaan, bukan karena jabatan dan kedudukan, bukan karena kehormatan manusia, tetapi kita membanggakan kalau saudara dan saya semua sebagai jemaat dan umat Tuhan itu memahami, mengenal Tuhan. Wah, luar biasa, ya. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, ya. Saudara-saudara, beberapa banyak saudara-saudara menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana adalah suatu tindakan yang cermat dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Jadi orang bijaksana ini bisa membedakan tindakannya, dia berpikir bijaksana, bisa membedakan, oh ini tidak boleh saya lakukan karena ini satu tindakan yang buruk, satu tindakan yang gak baik. Terus dia memutuskan mengambil satu tindakan perbuatan atau perkataan yang diucapkan dengan bijaksana, yaitu mengatakan atau bertindak dengan yang baik. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa dirinya bijaksana
Dan orang tersebut mengandalkan kebijaksanaannya. Celaka dirinya yang memandang bijaksana, ya. Celakalah orang yang memandang dirinya bijaksana. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya, kiranya setiap kita meskipun dalam tes IQ, mungkin di sekolah ketika saudara SMA atau SMP, ketika saya dulu sekolah ada tes IQ, ya, berbayar sekian, kemudian dites IQ-nya berapa. Ada yang normal, ya, ada yang di atas rata-rata, ya, ada yang sangat luar biasa IQ-nya. Nah, saudara, meskipun dites IQ saudara tinggi, IQ saudara bagus, biasanya juga dalam pekerjaan beberapa perusahaan tes karyawannya, tes IQ karyawannya itu sampai seberapa dan cocok di bidang yang mana. Beberapa orang begitu, dalam penjurusan SMA kelas 1 mau naik SMA kelas 2 dites. Tes mau cocok jurusan yang mana, IQ-nya berapa. Di SMP juga saya ada beberapa kali tes IQ. Saudara-saudara, ketika saudara mungkin melihat hasil tes, saudara, wah bagus. Terus saudara merasa saya hebat, saya bijaksana, IQ saudara di atas rata-rata. Celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ada seseorang di dalam Alkitab yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini sangat bijaksana, menjadi seorang penasehat raja. Tetapi satu kali nasihatnya nggak diterima, ya, stres. Nah ini, kalau orang merasa dirinya bijaksana dan setiap kali ngomong orang dengar, nasihatnya ataupun perkataannya diterima oleh banyak orang, satu kali nggak diterima, ya, usulnya, sarannya, pendapatnya nggak diterima, stres. Ahitofel sampai bunuh diri. Dia penasehat raja, tetapi satu kali nasihatnya tidak dipedulikan, nasihatnya tidak diterima, nasihatnya tidak dilaksanakan. Maka dia ambil jalan bunuh diri, ya. Kasih tahu kanan kiri saudara, jangan bunuh diri. Terjun langsung masuk neraka. Ya, ini orang bijaksana ketika nasihatnya tidak dipedulikan. Kita baca saja ayat itu. Dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara mungkin cuma berpikir orang nasihat tidak dipedulikan, dia penasehat raja, tidak dilaksanakan nasihatnya. Saudara pikir ya sudah toh, gak dilaksanakan nasihatnya oleh orang lain, gak dilaksanakan usul masukannya, ya sudah toh. Tapi ini sampai stres dia, sampai bunuh diri. Saudara bisa bayangkan, karena dia merasa bijaksana, karena dia merasa pintar, karena dia merasa hebat. Jadi jangan sampai di antara kita ada orang-orang yang seperti Ahitofel, ya, saudara, orang bijaksana, tetapi ketika nasihatnya, ketika masukannya tidak diindahkan, tidak dipedulikan kata Alkitab, saudara-saudara, maka dia ambil jalan pintas, dia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian gantung diri, ya, gantung diri, stres, bunuh diri. Ya, berapa banyak orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya bijaksana, ketika dia memberikan sesuatu masukan, ketika dia memberikan sesuatu saran, dan ketika sarannya tidak dipedulikan, ketika sarannya tidak diterima,
yang terjadi, sakit hatinya, marah, dan bahkan ujung-ujungnya seperti Ahitofel. Ya, saudara, jangan sombong karena menjadi orang yang bijaksana. Nebukadnezar, raja yang luar biasa. Satu kali waktu dia ada di atas istananya, dia memandang itu Babel. Dan dia merasa bangga. Wah, luar biasa. Babel ini ada karena aku. Babel ini jaya karena aku. Babel ini hebat karena aku. Aku yang atur semua. Aku yang bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Dengan taman-taman gantungnya. Dengan perkembangan kemajuan teknologinya. Di Babel yang waktu itu sangat luar biasa. Dan Raja Nebukadnezar merasa sungguh hebat. Akhirnya Tuhan rendahkan Nebukadnezar. Jangan kita bermegah karena kebijaksanaan. Saudara mungkin mendapatkan suatu prestasi dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Saya tidak tahu bidang apa ini, itu, dan sebagainya. Tetapi yang paling luar biasa, seperti ditulis kitab Yeremia tadi, bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal Sulaiman pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, Roh Kudus akan tolong kita mengerti. Kalau dalam beberapa hari-hari ini mungkin saudara merasa ya bermegah karena kebijaksanaannya, ya, berprestasi dalam berbagai macam bidang. Tetapi hari ini mari kita bermegah. Oh, terima kasih Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Prestasi dalam segala bidang. Tetapi kita berkata semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Yang tahu bermegah karena Tuhan, katakan sama-sama amin. Saudara, bandingkan dengan apa yang Tuhan panggil untuk orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak terpandang dalam dunia ini. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa urapi, Tuhan bisa menaikkan dengan tinggi. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai 28. Mari kita perhatikan kalimat ini. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Contoh-contoh dalam Alkitab sangat banyak. Yang namanya Petrus dan Yohanes mempunyai latar belakang nelayan. Pergi ke pantai menjala ikan. Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Ayo ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ini orang biasa. Secara ukuran manusia, dia hikmatnya, ya hikmat seorang nelayan, saudara-saudara, biasa. Saudara-saudara, beberapa banyak ya pekerjaan sebagai seorang nelayan. Ya, dia bisa melihat cuaca yang baik,
dia bisa kira-kira ikan banyak di mana, cuaca nggak baik, tidak melaut. Itu nelayan biasa. Sampai-sampai ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang pintar, itu orang-orang hebat-hebat, mereka sampai geleng-geleng. Mereka mengetahui betapa Petrus dan Yohanes ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar, jelas tidak terpelajar. Tetapi ketika mereka melihat kedua orang yang tidak terpelajar ini dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga dengan gagah beraninya Petrus berdiri di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang pandai. Mereka, Petrus dan Yohanes, Petrus berkata, coba Tuhan pikir, mana lebih baik, taat kepada Allah ataupun taat kepada tuan-tuan sekalian. Mereka geleng-geleng, mereka bilang, ini kan orang gak terpelajar. Ini kan orang biasa, gak terpelajar. Tapi dengan urapan Roh Kudus, orang yang tidak terpelajar ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Meskipun saudara bukan orang terpelajar, biasa, menurut ukuran manusia, biasa saja. Tapi Allah bisa memakai saudara-saudara semua. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan bisa pakai Anda. Orang biasa-biasa saja dipakai untuk kemuliaan namanya, dipakai untuk kehormatan namanya. Oleh sebab itu siapkan hati saudara, siapkan hidup ini, pakai aku Tuhan, orang biasa-biasa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ayat luar biasa, catat, garis bawahi Alkitab saudara. Tuhan mau pakai apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Daniel, Sadra, Mesakh, Abednego tawanan, tapi dipilih Allah dapat hikmat bahkan 10 kali loh dari orang-orang berhikmat yang ada di Babel. Yusuf, hari Jumat ya, Pak Max menceritakan bagaimana tentang Yusuf, seorang yang terbuang ini, dibuang saudara-saudaranya, menjadi seorang budak, warga negara asing di Mesir, saudara-saudara, di rumah Potifar, masuk penjara lagi. Tapi kita lihat dipilih Allah, dipilih Allah. Saya berdoa, ketika banyak saudara yang hadir dalam ibadah hari ini, semua masuk dalam daftar pilihan Allah untuk dipakai untuk kemuliaannya. Yang mau katakan amin. Di daftar, sudah masuk satu persatu dalam daftarnya. Jadi jangan minder. Pendidikan saudara tidak terlalu tinggi, biasa, oke. Tapi ada beberapa saudara yang dipakai Tuhan dengan pendidikan yang tinggi seperti Rasul Paulus. Kalau Allah pakai pilih orang-orang yang berhikmat juga secara dunia, maka urapan Roh Kudus juga akan turun ke atas saudara-saudara. Beberapa di antara saudara-saudara ada yang lulus S1, beberapa di antara kita juga ada yang lulus S2. Saudara-saudara, dipilih oleh Allah juga, dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya. Kita membanggakan bukan diri kita hebat, tapi anugerahnya yang besar. Yang setuju katakan amin. Baik saudara-saudara, kita lanjut. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan. Daud dihukum oleh Tuhan. Satu kali waktu dia menghitung berapa laskarnya, berapa pasukannya, berapa atau kekuatannya, dia hitung saudara-saudara, dihukum oleh Tuhan. Daud merasa dirinya hebat, ini Raja Israel yang hebat, dia punya kekuatan pasukan yang luar biasa. Dan Daud merasa, wah ini
Saya bisa atur semua dengan sebaik-baiknya. Dihitung berapa kekuatannya. Saudara, tidak ada yang boleh merasa kuat hari ini. Tapi di dalam kelemahan kita masing-masing, Roh Kudus akan menampakkan, menunjukkan kekuatannya. Allah bisa pakai bahkan yang lemah sekalipun. Yonatan cuma bersama dengan satu orang pembawa senjatanya, satu orang bujangnya. Tapi dia bisa mengalahkan saudara-saudara Filistin yang begitu banyak. Posisinya enggak bagus, dia sedang ada di lembah, Filistin di atas bukit. Tapi meskipun lemah, Tuhan bisa pakai. Meskipun lemah, Tuhan bisa urapi. Meskipun lemah, bisa menang. Daud sebelum dia menjadi raja, bahkan dia orang yang sangat lemah loh. Dia nggak pernah latihan kemiliteran, dia tidak pernah latihan ketentaraan, cuman sebagai gembala kambing domba yang 2-3 ekor, tapi menghadapi yang namanya Goliat. Goliat tingginya 6 hastas jengkal, 3 meter kira-kira. Daud sangat lemah dibanding Goliat. Senjatanya saja saudara-saudara nggak imbang. Yang satu senjata lengkap, yang bawa perisai ada orang khusus, sementara tombaknya, sementara pedangnya Goliat. Daud alih-alih batu 5 butir, ngambil dari tepi sungai, pilih-pilih 5 butir. Kemudian Daud maju, kamu bawa pedang dan tombak, aku bersama-sama dengan Tuhan. Nama Tuhan yang sudah kau hina, aku bersama-sama dengan Tuhan. Dan Daud menang. Lemah, jangan membanggakan kekuatan saudara. Ya, Tuhan bisa pakai bahkan orang-orang yang lemah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Mari kita simak ayat ini. Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Jadi hari ini, saudara-saudara jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Yang terus mau mengandalkan Tuhan, katakan amin. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Gak boleh andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara-saudara merasa lemah, tapi meskipun lemah, Tuhan kalau beri kekuatan itu cukup buat saudara menang melawan persoalan yang berat sekalipun. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan kalimat terakhir bersama-sama dimulai kata sebab. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari sekali lagi. 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Aku lemah. Jika aku lemah, aku kuat. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, dah bisa. Bermegah karena mengenal Tuhan, seperti tema kita hari ini, ya. Sekarang yang ketiga. Yang pertama, kita tidak bermegah karena kebijaksanaan kita.
Yang kedua, kita tidak bermegah karena kekuatan kita, tidak. Yang ketiga, kita tidak bermegah karena kekayaan kita, tidak. Mari kita lihat, ada satu ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan tentang ada seorang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas 12 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tetap sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini adalah satu contoh yang dituliskan dalam kitab Injil Lukas. Ada seorang kaya yang bermegah karena kekayaannya. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19, orang kaya ini berkata, aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang istirahatlah, makanlah, minumlah, senang-senanglah. Saudara-saudara, dia berkata kepada jiwanya, cukup sudah, enak ini masa yang enak sekali, nikmat gitu. Ya, punya semuanya. Lumbung-lumbungnya terus ditambah, pundi-pundinya terus ditambah untuk menyimpan gandum dan barang-barang yang begitu banyaknya. Saudara-saudara, tapi Tuhan bilang, mungkin di hadapan manusia, ya pasti di hadapan manusia, di hadapan kawan-kawannya, di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya, hebat orang ini. Orang ini luar biasa. Dia punya banyak hal, punya banyak barang, punya banyak harta tersimpan, bahkan bertahun-tahun. Ada satu istilah sampai 7 turunan nggak habis gitu, ya. Orang bilang, wah ini orang luar biasa, ini orang hebat, ini orang sangat luar biasa. Pastinya kan begitu, saudara-saudara. Berapa banyak orang-orang di dalam kekayaannya, orang-orang sekitarnya, ini orang hebat. Ini orang luar biasa. Coba lihat barang-barangnya, lihat simpanannya, lihat semuanya, nggak habis. Dimakan sampai turunan keberapa pun nggak habis. Saudara-saudara, kata orang dia bijaksana. Kata orang dia hebat, kata orang dia luar biasa. Tapi coba di hadapan Tuhan, ayat yang ke-20, ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Loh, orang lain bilang ini orang pintar, ini orang hebat, ini orang kaya. Tapi Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah orang yang bermegah karena Tuhan, bukan karena harta kita. Ini Alkitab bilang, ini Alkitab yang mengatakan dalam kitab Yesaya tadi yang kita baca. Jangan bermegah karena kekayaan. Saudara, ada beberapa orang juga yang mempercayakan dirinya pada kekayaannya. Amsal Soleman pasal yang ke-11
ayat yang ke-28. Percayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan. Orang bodoh, orang kaya yang bodoh dalam Alkitab, bodoh di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan manusia hebat, di hadapan manusia luar biasa, orang kagum, tapi hai engkau orang bodoh. Ya, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kasih tahu kanan kiri, jadilah orang benar. Orang benar bermegah bukan karena kekayaannya, tapi bermegah karena mengenal Tuhan. Haleluya, ya. Ada beberapa ayat lagi kita baca tentang ini, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong kita semua untuk mengerti hal ini. Ini peringatan ya. Kalau boleh saya katakan ini peringatan ada ditulis dalam 1 Timotius 6, 17, 19. Ada peringatan lain lagi dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai kepada telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahwa kamu membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Iya, saudara-saudara, ada peringatan-peringatan buat kita semua. Tentunya Tuhan mau memberkati kita, tapi kita harus mempersiapkan hati ini. Jangan sampai kita membanggakan atau bermegah karena kekayaan. Yang pertama, jangan bermegah karena kebijaksanaan. Mari katakan sama-sama, jangan bermegah karena kebijaksanaan. Yang kedua, jangan bermegah karena kekuatan. Yang ketiga, jangan bermegah karena kekayaan. Lagi sekali, yang pertama, jangan bermegah karena kebijaksanaan. Yang kedua, jangan bermegah karena kekuatan. Yang ketiga, jangan bermegah karena kekayaan. Tetapi kita semua bermegah karena mengenal Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Yes, saya dan saudara bermegah karena mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Bukan lagi kata orang kita mengenal Tuhan, memahami Tuhan, tetapi kita sendiri mengalami pengenalan, pemahaman akan Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat 41 sampai ayat yang ke-42, haleluya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang-orang Samaria waktu itu belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan. Tapi ada seorang wanita,
Ada seorang wanita yang baru menerima air hidup itu. Dan dia pulang ke Samaria. Dia kasih tahu tetangganya, dia kasih tahu keluarganya, dia kasih tahu sahabatnya, dia kasih tahu teman-temannya. Aku jumpa juru selamat, aku jumpa Kristus. Ayo ketemu, ayo jumpa. Dan orang-orang Samaria boleh mengenal, mengalami Tuhan. Kerinduan saya Bapak Ibu Saudara-saudara, kerinduan saya, semua saudara dalam setiap ibadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beberapa kali saya tulis, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu saudara nyanyi, ngalami ketemu dengan Tuhan. Waktu saudara nyembah, kalau orang ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat indah. Itu akan mengubah hidupnya, itu akan mengubah hatinya, itu akan mengubah kata-katanya, itu akan mengubah banyak hal dalam kehidupan orang tersebut. Oleh sebab itu alami sendiri. Seperti perempuan Samaria, jumpa Tuhan, mengalami Tuhan, dosanya ditinggalkan. Dan dia pulang menjadi seorang misionari yang luar biasa, memenangkan banyak orang Samaria. Lulusan mana dia? Belum lulusan mana-mana dia. Tidak ikut sekolah Alkitab yang manapun. Tapi dia pulang, dia bawa kabar baik kepada orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria yang lain juga akhirnya bukan cuma mendengar, tetapi mengalami Tuhan dalam hidup mereka pribadi demi pribadi. Ya, saudara, Paulus waktu dulu dia hebat sekali, orang pintar, orang kaya. Kalau enggak orang berpengaruh mana bisa dapat surat mandat dari imam besar untuk menangkap orang-orang Kristen? Enggak bisa. Kalau bukan orang kaya, saudara-saudara, enggak bisa. Kalau enggak bukan orang pintar, enggak bisa dapat surat itu. Tapi satu kali dia mengenal akan juru selamat Yesus Kristus. Dia bilang, yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi seperti sampah. Haleluya. Coba kita baca ayat itu, Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. John Sung, dia seorang sarjana kimia yang sangat disegani, yang sangat dihormati, yang sangat luar biasa pada zaman itu. Tapi satu kali dia berjumpa dengan Tuhan, satu kali dia mengalami Tuhan. Dan apa yang menjadi kebanggaannya, ilmunya, kesarjanaannya, kimianya, dia ngajar di banyak tempat. Dia bilang sekarang semuanya itu gak ada artinya ketika aku boleh mengenal Tuhan. Dan dia menjadi seorang misionari, nginjil kemana-kemana, ke Indonesia, ke pelosok kemana-mana. Dan ada satu lagu yang sangat populer, salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Waktu itu dia dihormati karena kepandaiannya dalam ilmu kimia. Tapi semua itu dianggap rugi karena Kristus, pengenalan dan pemahaman akan Kristus. Salib yang dia junjung tinggi. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ngajak semua saudara, termasuk saya yang berdiri, bermegah
karena pengenalan dan pemahaman akan Kristus. Tapi bukan stagnan, berhenti, tumbuh lagi, terus tumbuh. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tidak berpuas sampai di sini saja. Puji Tuhan. Jemaat sudah bertambah. Gereja tambah besar. Tujuannya untuk bukan membesarkan diri, bukan untuk menara Babel dan sebagainya. Tapi untuk menampung jiwa-jiwa yang dilayani. Saya memikirkan kita buka 1 kali kebaktian dulu. Jam 8, penuh tambah lagi, penuh tambah lagi. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan sedang melawat kota Batam. Dan Tuhan mau saudara semua ikut ambil bagian di dalamnya. Ini waktunya. Kasih tahu kanan kiri, ini waktunya. Jangan bermegah karena kekuatan, kebijaksanaan, kekayaan. Tidak, kita bermegah karena pengenalan akan Tuhan, memahami akan Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, tumbuh lagi. Terus naik lagi 1 tingkat, naik lagi 1 tingkat, naik lagi 1 level. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah dalam tangannya. Tundukkan kepala, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, berada di dekatmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Aku mengasihimu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Shanda bakarana ya shanda batakarana maya shikibikarana. Makasih. Katakan sama-sama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Memahami, mengenal Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Ku menanti di hadirat-Mu satu hal. satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Kerinduan seluruh jemaat-Mu. Berada di dekatmu. Ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Yes. ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Lebih dalam. Oh, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang rindu saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Waktu kita nyanyi, renungkan kalimat itu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan ekspresi. Salurkan ekspresi saudara. Mungkin saudara tunjukkan itu dengan angkat tangan.
atau mencucurkan air mata, atau saudara-saudara ekspresikan kepada Tuhan, ini loh aku lebih dalam lagi rindu akan Engkau. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, setiap saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kerinduan saudara dengan Tuhan itu lebih dalam itu tidak akan disia-siakan, tidak akan diacuhkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan ada di sini. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada di sini. Ayo tunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita, kesungguhan kita, dan apa yang mau kita katakan sama Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, katakan lebih dalam. Lebih dalam. Ya, Arhabayasa. Siapa datang darana yasha. Hadiratmu di sini. Kami rindu cintakan Engkau Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ya dalam Yesus. Katakan dengan lembut, Ramaya Ramaya Shadara Takaya Ira Raya Shipu Corona Yamakupo Kariala Haya. Dengan menggumam, rasakan kehadiran Tuhan yang saudara rindukan hari ini. Rasakan kehadirannya yang saudara cintai hari ini. Sekali lagi, sahabat orang siapa itu dapat pergi mengisi pemetikan Rama kita sebenarnya karena ini bukan ya sembah Tuhan, sembah Dia, puji pada Dia, pada kata Dia, pada Dia siara la 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 ya la la ya la la ya siara la 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 ya la la ya masa. Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang kami rindukan ada di tengah kami. Siara la ya siara la la la. Kami bermegah karena Tuhan. Haralaya malamaya salah. Saraya ya siara ya ralamaya sadar ya ralamaya sadar kata ya. Ya ralamaya sadar ralamaya singgi kekekede bakaraya. Ya ralamaya terima kasih ya Bapa. Ya ralaya seke pekele ralaya malaya saralaya.
bersama. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hadirat-Mu terus di sini. Hadirat-Mu terus di sini. Terus di sini. Kami siap Tuhan dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk. Lebih dalam lagi Rindu Kau nanti Tuhan, bertugas. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ya lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saudara-saudara yang belum dilayani oleh petugas mendapatkan roti dan anggur, dipersilakan saudara angkat tangan dan petugas akan melayani dengan roti dan anggur. Kalau yang sudah dilayani, tundukkan kepala saudara-saudara, dan yang kita lakukan adalah memeriksa diri kita masing-masing. Kalau ada dosa, cepat-cepat dibuang dalam nama Yesus. Yang belum angkat tangan saudara, supaya petugas akan membantu saudara. Syadabatakaramaya. Yang sudah, ayo periksa diri. Hadirat Tuhan kuat sekali. Dia sayang sama saudara. Tuhan yang saudara cintai, Tuhan yang saudara rindu, itu ada di sini. Syadabatakaramaya. Periksa diri. Layakkan kami, sucikan kami semua. Shikipiralamaya sada. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan, buat kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Sucikan setiap kami. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah periksa diri kedapatan benar di mata Tuhan, atau ada salah dan sudah minta ampun kepada Tuhan, yang sudah periksa diri, saya persilakan bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
kita menyiapkan roti ini. Angkat roti ini ke atas dan pandang salib Kristus. Dosa kita diampuninya dan kita dilayakkannya. Kita bersekutu dengan kematian dan kebangkitannya lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Angkat roti ini ke atas dan dengar firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sekarang angkat cawan minuman ini ke atas. Pandang salibnya. Darah yang bercucuran di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Dia sayang sama saya, dia sayang sama seluruh saudara yang hadir hari ini. Mari dengarkan firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Sekarang minumlah, minumlah dalam nama Yesus. Semuanya mengucap syukur. Kiara nama Yashada Badagaraba. Ya, bilang terima kasihlah sama Tuhan. Oh, hadirat Tuhan di sini. Dia tahu kita semua bersuka cita dan berterima kasih sama Tuhan. Iraya Ramaya Baladalaya. Terima kasih. Buka mulut saudara, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami mendapatkan satu pengetahuan kembali untuk kami lebih mengenal Engkau. Karena ketika kami mencari Engkau, mengenal Engkau Tuhan, kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, dan segalanya kami temukan di dalam Engkau. Dan Engkau akan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kuat pada pagi ini. Kiranya Kau memberkati setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu, gembala kami Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan selalu Kau urapi, berikan selalu Tuhan dengan umur panjang, kesehatan yang baik.
sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau dikuatkan kembali dan bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam setiap pelayanannya. Mereka selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saya sampaikan pengumuman pada minggu pertama ini. Yang pertama, bahwa setiap jemaat ya bisa ikut doa malam setiap hari Jumat melalui link Zoom jam 7 malam setiap hari Jumat. Jadi saudara bisa ikut, saudara bisa berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan setiap doa-doa saudara juga bisa diberikan untuk disampaikan untuk kita berdoakan sama-sama. Yang kedua, setiap hari Sabtu jam 6, anak-anak yang sudah youth, remaja, SMP ke atas, saudaraku bisa ikut di dalam youth jam 6 di tempat ini untuk sementara, saudaraku. Kita doakan bulan depan bisa sudah pindah ke tempat yang baru. Yang ketiga, setiap hari Minggu ya kita akan ada latihan paduan suara, saudaraku. Di rumah saya, saudaraku ya. Di rumah saya nanti alamatnya saya akan share ke grupnya GBZ. Ya, saudara yang belum mendaftar bisa mendaftar. Dipakai apa untuk paduan suara ini? Pertama kita nanti dipakai untuk Natal. Natal kita akan tanggal 24 Desember, saudaraku. Jadi saudara yang belum mendaftar bisa mendaftar. Nanti paduan suara ini dipakai untuk juga kalau ada acara-acara besar, saudaraku. Yang keempat, minggu depan diadakan persekutuan sel yang terakhir. Karena bulan ini, bulan November, bulan Desember kita akan mempersiapkan Natal. Jadi setiap persekutuan sel bisa mengadakan di minggu depan. Yang kelima, saudaraku, dukung dan doa untuk persiapan Natal agar berjalan dengan baik. Ya, saudaraku bisa dukung dalam doa di rumah maupun doa-doa di dalam setiap hari Jumat, saudaraku, yang saudara ikuti dalam doa malam. Yang keenam, mengingatkan kembali bahwa jemaat diwajibkan tetap memakai masker. Ya, protokol kesehatan, karena virus ini belum selesai. Ya, tetangga kita Singapura malah mengalami lonjakan yang luar biasa, saudaraku. Tapi kita berdoa dan menjaga kehidupan kita dengan protokol kesehatan yang ketat, saudaraku. Saudaraku, setiap minggu pertama kita sudah sepakat akan memberikan persembahan, ya minimal 2 kali, yang dipakai satu untuk persembahan untuk pembangunan gereja kita yang belum selesai, saudaraku. Ketika saya melihat data itu, wah, saya juga terbelalak, saudaraku. Kurangnya masih banyak, saudaraku, karena yang pastori belum juga selesai, dan saudara bisa memberikan support selain doa juga. Kalau saudara ada berkat, berikan berkat, pasti Tuhan yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda apa yang saudara akan berikan. Ya, ada amplop yang sudah dipersiapkan, sudah dibagikan dari minggu lalu maupun yang sekarang. Saudara bisa isi, saudara bisa berdoa, saudaraku, ataupun bisa ditransfer. Ditransfer ada nomor rekening pembangunan gereja, saudaraku. Yang kedua adalah untuk persembahan untuk setiap kegiatan gereja di tempat kita GTI Bukit Zaitun. Saudara bisa masukkan dalam amplop juga, dan ataupun ada persepuluhan yang saudara bisa berikan, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita amplop yang sudah dipersiapkan, kita mau angkat, kita mau berdoa, kiranya persembahan kita menjadi dupa yang manis di hadapan Tuhan kita untuk memberikan yang terbaik bagi dalam persembahan kita. Mari kita angkat amplop yang sudah kita terima. Kami bersyukur pada Tuhan pagi ini. Tuhan, jiwa kami, kehidupan kami itu adalah daripada Engkau, dan juga kekayaan kami, harta kami adalah daripada Engkau. Kami mau memberikan Tuhan dalam persembahan yang terbaik, baik di dalam pembangunan gereja, baik dalam persembahan di dalam kegiatan gereja maupun dalam persepuluhan kami. Kami serahkan yang terbaik, Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik dengan sukacita, sukarela. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan, dan kami percaya Kau memberikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda kepada setiap kami. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Kau berkati juga, Tuhan, tempat di mana kami ibadah ini, MTS ini. Tuhan berkati pemilik, Tuhan,
Pak Richard Pasaribu beserta keluarganya, Tuhan berkati dalam bisnisnya, dalam setiap pekerjaannya, dalam keluarganya, Tuhan berkati dengan kebahagiaan. Tuhan berikan berkat juga bagi bangsa Indonesia, kota Batam di mana kami tinggal, kiranya dijauhkan dari segala bencana yang ada. Kami berdoa di kota-kota di mana juga saudara-saudara kami mengikuti online pada saat ini, Tuhan berkati kota-kota tersebut. Tuhan berkati Presiden kami Pak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, untuk menteri-menteri yang ada, TNI, Polri, kami, Kejaksaan, dan semua aparat negara kami serahkan sama Tuhan. Ketika mereka mengambil kebijaksanaan, mereka mengambil kebijaksanaan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka dengan segala apa yang mereka miliki dan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, kedangkan tangan-Mu, dan sinarilah kami dengan wajah-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kesehatanmu, diberkatilah Engkau dengan umur panjangmu, diberkatilah Engkau dalam keluargamu, diberkatilah Engkau di dalam setiap pekerjaan dan aktivitasmu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kehidupan dan ibadah saudara.